Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Saya bersuka cita pada pagi hari ini kalau kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Haleluya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau, Kau yang rela mati bagi setiap kami umat manusia, di mana Engkau Tuhan memberikan dirimu untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, hari Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesegaran, yang memberikan kami kesembuhan, pemulihan untuk setiap apapun yang kami alami saat ini. Bapak Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup. Terima kasih Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami rindu sujud di bawah kaki-Mu. Boleh kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, menyembahkan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang dimana Dia mau mati di atas kayu salib menebus setiap dosa saya dan dosa kita semua. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Saya mau ajak kita berpujian. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari bila setiap pujian dan penyembahan kami semuanya itu boleh menyenangkan akan hati ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Darah-Mu Tuhan yang begitu mahal tercurah untuk menebus setiap dosa kami, untuk menebus setiap hidup kami. Ajar kami Tuhan
Kami rendah dan hati kami, ajar kami Tuhan, untuk kami selalu bersama hanya kepada-Mu. Ampuni untuk setiap kesombongan kami, ampuni untuk setiap kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami pada pagi hari ini, kami mau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkaulah penguasa atas hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat firman. Bila kami boleh menerima dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Menerima setiap firman-Mu itu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan dan penebusan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada momen Jumat Agung ini kita akan membahas satu tema, yakni kabar kubur Kristus. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Yohanes yang ke-19 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca bagian dari kitab suci ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita dan meminta supaya Roh Kudus sendiri bekerja, menerangi hati kita dan membukakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu dan kami memohon, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan biarlah Tuhan sendiri yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak haru, kira-kira 50 kapi beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenang, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mengapa sih kita itu mengingat Jumat Agung seperti yang kita lakukan saat ini? Dan juga kalau kita berbicara tentang salib Kristus, bukankah kayu salib yang digunakan untuk memakukan Yesus pada waktu itu juga sudah hilang, tidak tahu kemana? Lalu untuk apa sih kita itu terus mengingat-ingat salib itu? Dan juga waktu berbicara tentang kubur Yesus, saat ini orang juga tidak tahu persis di mana sebetulnya kubur Yesus itu terletak. Dan juga kubur Yesus adalah satu kubur yang kosong. Lalu untuk apa kita itu terus untuk berupaya mengingat-ingat semuanya itu dan merayakannya, mencoba untuk merenungkannya, sehingga hari ini pun kita ada satu ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika kita juga berbicara tentang kubur Kristus, maka kabar kubur Kristus itu sebenarnya kabar untuk siapa sih?
Siapa sih yang sebetulnya membutuhkan kabar tentang kubur Kristus yang coba kita hayati seperti di dalam hari Jumat Agung ini? Menjawab beberapa pertanyaan ini, saya mengajak pada pagi hari ini untuk merenungkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kita akan mencoba untuk melihat kisah di dalam Yohanes yang ke-19 ini. Kapan hal itu terjadi? Dan jawaban atas pertanyaan ini adalah di waktu kritis dan genting. Kemudian kita juga bertanya, siapa di dalam kisah ini yang bisa dan berani untuk menguburkan Yesus? Lalu kita mencoba untuk menjawab, bagaimana mereka itu menguburkan Yesus? Dan pada yang terakhir, kita akan mencoba untuk merenungkan, apa sih yang sebenarnya itu terjadi di salib dan kubur Yesus? Sehingga kita perlu merenungkan, perlu mengingat momen Jumat Agung seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita berbicara tentang Yohanes 19 ini, maka kita bisa melihat bahwa kapankah peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini terjadi di saat yang kritis dan genting. Di saat di mana Yesus itu dieksekusi seperti penjahat. Dan jikalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-31, di dalam momen, di dalam saat yang seperti ini, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mengikuti pernyataan Tuhan Yesus ini, di dalam Yohanes yang ke-18 kita juga sudah mulai melihat di situ bahwa para murid itu sudah mulai meninggalkan Yesus ketika Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Dan juga di bagian sebelumnya, di dalam Yohanes yang ke-18, kita juga bisa melihat bahwa Petrus, murid yang paling setia, murid yang paling berani, murid yang bahkan menghunus pedangnya ketika Tuhan Yesus itu ditangkap. Ternyata Petrus itu menyangkal Yesus. Dan juga kita bisa melihat di dalam kisah ini, di dalam Yohanes yang ke-19 kita bisa melihat bahwa Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Kristus, dan ketika Maria, yakni Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan juga Maria Magdalena, itu seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kembali kita melihat di momen seperti apakah, di saat seperti apakah sebenarnya peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini terjadi ketika diperlukan adanya suatu tindakan yang cepat. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-42 di situ dikatakan bahwa pada saat itu adalah hari persiapan orang Yahudi. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk Minggu Paskah. Satu Minggu Paskah yang dimulai pada hari Jumat, hari di mana Yesus disalibkan ini, dan kemudian diikuti dengan hari berikutnya dan hari berikutnya, di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi mulai menyembelih anak domba Paskah sebagai satu peringatan akan peristiwa bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan juga pada hari itu merupakan satu hari persiapan Sabat. Kapankah Sabat itu dimulai? Sabat itu dimulai pada hari Jumat jam 6 sore. Jadi kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu disalibkan sekitar jam 12 siang. Dan Yesus itu dinyatakan mati di atas kayu salib pada sekitar pukul 3 sore. Dan pada pukul 6 sore, di situ sudah mulai memasuki hari Sabat. Di mana orang Yahudi itu tidak bisa lagi melakukan apapun juga. Sehingga diperlukan adanya satu tindakan yang cepat untuk menguburkan Yesus dalam waktu 3 jam. Dan siapakah sebenarnya yang bisa dan berani untuk melakukan penguburan Yesus di tengah-tengah situasi yang paling berbahaya seperti itu? Ketika Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai satu kriminal, di tengah-tengah situasi seperti itu muncullah Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang berani untuk menguburkan Yesus. Pertanyaannya, siapakah Yusuf Arimatea dan Nikodemus tersebut? Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah anggota majelis besar.
Dengan kata lain, dia adalah anggota Sanhedrin. Siapakah Sanhedrin itu? Sanhedrin adalah 70 tua-tua Israel. Yang mana jikalau kita kembali membaca di dalam kitab Keluaran, di sana Musa itu mengangkat 70 tua-tua. Dan tradisi seperti ini dilanjutkan terus hingga sampai pada masa Tuhan Yesus. Dan Sanhedrin inilah yang disebut sebagai 70 tua-tua Israel tersebut. Dan di dalam kisah Injil kita bisa melihat bahwa siapakah dalang dibalik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Sanhedrin lah yang menjadi dalang penyaliban dari Tuhan Yesus. Sanhedrin lah yang menghasut orang banyak itu untuk meminta supaya Yesus itu disalibkan. Sanhedrin lah yang memanipulasi Pilatus itu untuk melakukan penyaliban atas Yesus Kristus. Dan Sanhedrin lah yang meminta supaya ketika Pilatus itu menawarkan, siapakah yang akan kami bebaskan? Kita bebaskan, Yesus atau Barabas. Dan kemudian Sanhedrin itu menghasut orang banyak. Untuk apa? Untuk memilih melepaskan Barabas dan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan ketika itu Sanhedrin lah yang juga meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang sebenarnya adalah anggota Sanhedrin itu, mereka memilih satu jalan yang lain. Mereka memilih jalan yang berbeda dengan kelompok yang sendiri, di mana mereka menjadi bagian dari kelompok itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Jadi ketika bertanya, di tengah-tengah situasi yang genting itu, siapakah yang berani dan bisa menguburkan Yesus? Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan bahaya itu, siapakah yang berani dan bisa menguburkan Yesus? Jawabannya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang adalah anggota Sanhedrin itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, siapakah Yusuf dari Arimatea? Di dalam Matius 27 ayat yang ke-57 kita bisa melihat bahwa Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang kaya, seseorang yang memiliki satu posisi politis dan juga seseorang yang memiliki satu posisi yang strategis di dalam struktur masyarakat, dan karena itu tidak mengherankan jikalau dia adalah seorang yang kaya. Dan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-38 ini kita juga bisa melihat bahwa Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid Yesus. Namun dia adalah murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Selama ini dia percaya kepada Yesus, tetapi tidak berani untuk mengungkapkan jati dirinya sebagai murid Yesus. Mengapa? Karena takut pada orang-orang Yahudi, takut untuk dikucilkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa melalui peristiwa kematian Yesus Kristus, ketika para murid itu justru lari meninggalkan, ketika Petrus itu menyangkal, ketika Yudas itu mengkhianati, ketika Yohanes dan ketika Maria itu tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan. Ternyata murid yang takut ini berubah menjadi murid yang lebih berani dari siapapun juga. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini? Ia meminta kepada Pilatus, meminta agar dia diizinkan menurunkan mayat Yesus yang disalibkan sebagai kriminal oleh orang-orang Romawi dan disalibkan sebagai penyesat oleh orang-orang Yahudi itu. Dan apa yang dilakukan lebih lanjut oleh Yusuf dari Arimatea? Dia datang dan dialah yang menurunkan Yesus dari atas kayu salib. Lebih lanjut kita akan melihat siapakah Nikodemus. Di dalam Injil Yohanes kita bisa melihat bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21, di situ Nikodemus itu datang pada waktu malam. Mengapa Nikodemus itu datang pada waktu malam? Nikodemus itu datang dan ingin mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Dan dia datang pada waktu malam ketika tidak ada seorang pun yang mungkin akan mengenali dan melihat dia itu datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu dia mendengarkan ajaran Yesus.
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah jikalau tidak dilahirkan kembali. Dan dia bertanya, bagaimana seseorang itu bisa dilahirkan kembali? Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu berkata bahwa angin itu datang kemana dan angin itu pergi kemana engkau tidak mengerti. Tetapi karya Tuhan itu akan tetap terus dikerjakan. Dan kita bisa melihat lebih lanjut kisah tentang Nikodemus. Ketika orang-orang dan mahkamah agama Sanhedrin itu mulai memperkarakan Yesus, maka Nikodemus itu tampil berdiri dan Nikodemus itu berupaya untuk membela Yesus. Dan pada bagian akhir ini kita bisa melihat bahwa Nikodemus itu datang dan menguburkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mungkin melihat bahwa Nikodemus adalah seorang yang penakut, seorang yang tidak berani untuk datang kepada Yesus itu pada siang hari. Tetapi saat ini kita bisa melihat bahwa Nikodemus pada akhirnya itu adalah seseorang yang memiliki satu keberanian yang luar biasa, melebihi keberanian dari siapapun. Dia berani untuk membela Yesus di tengah para kelompoknya sendiri yang mencoba untuk menentang Yesus. Dan ketika Yesus itu disalibkan oleh teman-temannya sebagai seorang penghujat Allah, maka Nikodemus mengambil satu tindakan yang lain, mengambil Yesus dan menguburkan Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mereka itu menguburkan Yesus? Jawaban atas pertanyaan ini adalah, mereka menguburkan Yesus sebagai Raja. Di dalam ayat yang ke-40 di situ dikatakan bahwa mereka itu mengambil mayat Yesus dan kemudian mengapani Yesus itu dengan lenan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mungkin bisa mengingat bahwa pada waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, maka penjaga-penjaga itu, para prajurit itu melucuti pakaiannya, menelanjangi Yesus dan membagi kain lenannya itu menjadi dua. Di dalam keadaan yang telanjang seperti itulah Yesus itu disalibkan. Untuk apa? Untuk suatu bentuk, satu penghinaan, satu penghujatan terhadap seseorang yang dianggap sebagai satu kriminal yang tidak memiliki hak untuk apapun juga. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea ini. Mereka kembali mengapani Yesus yang telah ditelanjangi itu. Ini merupakan suatu bentuk penguburan yang layak. Kemudian kita lihat lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus ini. Mereka itu membubuhi rempah-rempah. Seberapa banyak rempah-rempah yang diberikan oleh mereka? Rempah-rempah yang diberikan itu adalah 50 kati beratnya. Dan jikalau itu dikonversi ke dalam kilogram saat ini, itu kira-kira 32,5 kilogram beratnya. Jumlah rempah-rempah yang sebanyak ini bukanlah jumlah rempah-rempah yang diberikan untuk penguburan orang-orang Israel pada umumnya. Tetapi jumlah rempah-rempah yang sedemikian banyak ini biasanya dipergunakan untuk apa? Untuk menguburkan orang-orang yang terhormat, untuk menguburkan raja-raja. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini, kita bisa melihat bahwa mereka menguburkan Yesus yang dianggap oleh pemerintah Romawi sebagai kriminal dan yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai penghujat Allah. Tetapi mereka justru mengambil tindakan yang berbeda. Berbeda dengan kelompoknya sendiri. Kita bisa melihat tindakan ini lebih lanjut. Mereka itu meletakkan Yesus di mana? Mereka meletakkan Yesus bukan di kuburan para kriminal, bukan di kuburan massal, melainkan mereka meletakkan mayat Yesus itu di kuburan Yusuf Arimatea itu sendiri. Satu kuburan yang dipersiapkan bagi Yusuf Arimatea. Dan itu merupakan satu kuburan yang belum digunakan. Satu kuburan yang masih baru. Dan kuburan itu merupakan satu kuburan yang ada di taman. Apa yang bisa kita pelajari dari beberapa catatan ini? Kuburan di taman, kuburan yang baru. Ini adalah satu kuburan yang elit. Ini adalah satu kuburan bagi kalangan atas.
ini adalah satu kuburan dari para raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana mereka menguburkan Yesus itu? Jawabannya adalah bukan hanya mereka menguburkan Yesus sebagai raja, tetapi mereka menguburkan Yesus itu dengan berani. Mengapa? Karena tindakan penguburan Yesus sebagai raja seperti ini, mereka haruslah melawan pemerintah Romawi. Karena itu tindakan untuk meminta kepada Pilatus untuk menurunkan Yesus dan menguburkan Yesus merupakan satu tindakan yang luar biasa berani. Mengapa? Karena umumnya penjahat yang disalibkan itu tidak dikuburkan. Penjahat yang disalibkan itu dibiarkan mati dan dibiarkan membusuk dan dibiarkan dimakan oleh burung-burung sampai habis. Untuk apa? Untuk memberikan satu pelajaran, untuk memberikan satu teror kepada orang-orang bahwa kalau kamu berani melawan pemerintah Romawi, ini yang akan terjadi. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi itu meminta juga kepada Pilatus agar Yesus itu dan penjahat yang lain tidak dibiarkan di kayu salib, karena mereka akan merayakan Sabat dan mereka akan merayakan Paskah. Dan mereka telah menyediakan satu kuburan massal bagi para kriminal. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-31. Tetapi apa yang dilakukan oleh 2 orang dari 70 orang Sanhedrin ini? Mereka itu menolak keputusan Sanhedrin. Mereka menolak agar Yesus itu dikuburkan bersama-sama dengan para kriminal yang lain di dalam kuburan massal. Tetapi mereka justru mengambil mayat Yesus itu dan menguburkannya di kuburan para raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tindakan yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini merupakan satu tindakan yang penuh dengan pertaruhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka memiliki reputasi, mereka memiliki kehidupan yang baik, dan mereka memiliki harta, mereka memiliki keluarga dan sebagainya. Dan ketika mereka itu mengambil tindakan seperti ini, maka tidak lain dan tidak bukan, mereka itu memproklamasikan dirinya bahwa aku itu berbeda dengan kamu. Aku itu memilih untuk memihak orang yang kamu anggap sebagai kriminal. Aku memilih untuk memihak orang yang kamu anggap sebagai penghujat Allah itu. Dan aku siap untuk mengalami nasib yang sama dengan orang yang aku kuburkan sebagai raja ini. Itu merupakan satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf dan juga Nikodemus ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Disalib dan kubur Yesus itu. Sehingga Yusuf dari Arimatea yang sebelumnya itu menjadi murid Kristus, tetapi takut-takut dan berubah menjadi seorang yang sedemikian beraninya. Apa yang sebenarnya terjadi pada salib dan kubur Yesus? Sehingga Nikodemus yang pertama-tama datang di waktu malam dan kemudian datang dan dengan berani itu menguburkan Yesus. Apa yang terjadi di sana sudah dikemukakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya di dalam Yohanes 12 ayat 32 hingga ayat yang ke-33. Dan firman Tuhan itu berbunyi demikian. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perkataan ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ternyata melalui kayu salib itulah ada satu karya yang besar, ada satu kuasa yang besar, suatu karya dan suatu kuasa yang mengubahkan hidup manusia, suatu karya dan satu kuasa yang mengubahkan hidup Yusuf dari Arimatea, yang mengubahkan hidup dari seorang yang bernama Nikodemus itu, melalui penyaliban Yesus. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus itu termasuk dari orang-orang yang ditarik untuk datang kepada Yesus. Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib dan dikubur Yesus itu? Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-8.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hal ini menjelaskan bahwa ada satu pekerjaan Roh Kudus. Satu pekerjaan Roh Kudus yang misterius, yang membawa seseorang itu ke dalam jalan keselamatan, yang membawa seseorang itu ke dalam jalan kelahiran kembali. Ketika Nikodemus itu tidak mengerti, Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa sama seperti angin itu bertiup kemana ia mau. Dan engkau Nikodemus, engkau tidak mengerti. Tetapi pekerjaan Tuhan, pekerjaan dari Roh Kudus yang misterius, itu akan terjadi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat juga di dalam Yohanes 3 ayat 20 hingga 21. Hal ini menjelaskan mengapa Nikodemus itu datang kepada Kristus. Tuhan Yesus itu berkata kepada Nikodemus dalam bagian ini, sebab barang siapa berbuat jahat, membunyi terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi pesan bagi kita saat ini? Kabar salib dan kubur Kristus bukanlah suatu kabar kekalahan yang memalukan. Namun, kabar salib dan kubur Kristus adalah kabar yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Kabar salib ini merupakan suatu undangan yang terbuka. Kabar salib ini merupakan suatu kabar yang menarik barang siapa yang melakukan yang benar. Seperti Nikodemus yang mengalami pekerjaan dari Roh Kudus dan melakukan apa yang benar, itu tertarik datang kepada Kristus. Sekalipun siapakah Nikodemus? Dia adalah orang yang berasal dari golongan penentang Kristus nomor 1 di waktu itu. Tetapi melalui salib Kristus, Nikodemus itu melalui pekerjaan Roh Kudus dituntun dan datang tertarik kepada salib Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salib Kristus, kubur Kristus merupakan undangan yang terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang berada dari golongan yang begitu membenci Kristus. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tidaklah tertutup bagi mereka. Dan kabar kubur dan salib Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus dapat menarik mereka juga. Dan bagi kita yang percaya, apakah makna dari momen ini? Kita juga perlu menyadari bahwa mengapa kita bisa datang kepada salib Kristus itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya anugerah Tuhan yang begitu besar. Adanya pekerjaan Roh Kudus yang seperti angin, yang tidak kita ketahui kemana ia datang dan kemana ia pergi. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang misterius itu telah bekerja di dalam kita. Dan anugerah Tuhan itu sudah dicurahkan kepada kita. Karena itu, di dalam momen Jumat Agung ini, ketika kita melihat kembali kepada salib Kristus, ketika kita melihat kembali kepada kubur kosong Kristus, kita dipanggil untuk mengingat. Kita dipanggil untuk datang. Kita dipanggil untuk bersyukur, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang berani. Dengan demikian kita memaknai Jumat Agung ini. Untuk apakah kita itu mengingat Jumat Agung? Untuk apakah kita itu mengingat salib Kristus? Untuk apakah kita mengingat kubur Kristus yang kosong? Untuk datang, untuk bersyukur, dan untuk bersaksi dengan berani. Karena anugerah Tuhan yang bekerja secara misterius sudah menarik kita datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah.
Kami yang dahulu tidak mengenal Allah, tetapi kami saat ini telah dibawa masuk ke dalam persekutuan dan pendamaian dengan Allah melalui darah salib Yesus Kristus yang dicurahkan di Golgota 2000 tahun yang lalu, dan yang saat ini kami rayakan, kami peringati. Biarlah ketika kami memperingatinya, kami mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah bekerja di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan boleh memakai kami untuk boleh menjadi saksi Kristus yang berani. Dan kami juga berdoa, biarlah orang-orang yang berada di luar sana, orang-orang yang saat ini berada di dalam kelompok-kelompok yang membenci kekristenan, tetapi biarlah dengan kasih karunia yang besar, undangan yang diberikan melalui salib Kristus dan kubur Kristus yang kosong ini boleh terus terbuka bagi mereka, sehingga mereka yang memiliki satu kebenaran, mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus boleh datang kepada Kristus. Dan biarlah berita kematian Kristus yang merupakan kehinaan bagi dunia boleh kami hayati, boleh kami mengerti sebagai satu berita kemuliaan yang besar. Kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri membukakan mata kami untuk boleh melihat bahwa apa yang dipandang hina oleh dunia ini merupakan satu puncak dan klimaks dari kemuliaan. Biarlah Roh Kudus sendiri bekerja, biarlah Roh Kudus menolong, biarlah Roh Kudus memimpin, biarlah Roh Kudus menarik, dan biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan ucapan syukur. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa sorga kami, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi kepada segenap sidang jemaat Tuhan, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, haleluya, dan karya-karya yang terakhir tapi belum terakhir Tuhan. Kami menunggu kasih anugerah-Mu. Berkatilah ini menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan dengan hati nurani yang baru untuk melayani Tuhan mesin domba-domba kami 3-4 ekor seperti Daud. Dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan memberkati. Haleluya.